Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Cinta Al-Quran, hidup bahagia. Allahu Akbar. Cinta Islam. Gimana pertemuan kemarin dengan Missnya? Seru tidak? Sebetulnya Miss juga pengen bertatap muka bertatap muka sama kalian setiap hari. Tapi gimana ya? Karena kita belum diizinkan untuk masuk setiap hari. Dan mudah-mudahan eh, wabah corona ini cepat berlalu dan kita semua selalu bersama di dalam kelas, belajar bersama dan bercanda bersama dengan teman-teman di kelas. Oke? Oh iya, kita kali ini akan melanjutkan materi ya. Materi kali ini yaitu kita ganti tema, yaitu tema 2. Ya, oh iya, Miss mau tanya, kalian sudah sholat duha belum? Setelah kemarin bertemu dengan kalian dan Miss bertanya-tanya dengan kalian, ternyata ada yang nggak pernah sholat duha, sholat duhanya suka kesiangan, atau malah ada yang terlewatkan. Miss pesen ya buat kalian, sholat duha itu jangan pernah ditinggalkan, walaupun itu hanya 2 rakaat. Kenapa coba? Sesuai yang Miss jelaskan kemarin, sholat duha itu akan memperlancar rizki orang tua kalian. Nah, entah itu dari papa, entah itu dari mama, pokoknya akan memperlancar rizki orang tua kalian. Yang semangat ya sholat duhanya. Jangan lupa baca doa sholat duha dulu. Oh iya, nah sekarang kita akan belajar pelajaran tema 2 subtema 1. Judul materinya tentang berbagai wujud benda. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran dari hari ini lancar sampai selesai. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD-nya KD 3.2, yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan eksplorasi lingkungan. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan dipelajari sesuai dengan materinya. Nah, yuk kita langsung aja ya ke materinya. Berdasarkan bentuk dan wujudnya, ada bermacam-macam benda. Nah, berdasarkan bentuknya, ternyata benda itu ada yang bulat, ada yang lingkaran, ada yang balok, dan yang lainnya. Beda lagi nih. Ternyata benda berdasarkan wujudnya ada 3 juga. Benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, ini adalah beberapa macam-macam benda ya. Benda itu bisa dilihat dari bentuknya, bisa dilihat dari wujudnya. Dan sekarang kita akan memperdalam atau lebih mendekati materi tentang berdasarkan wujudnya. Di sini kita akan menjelaskan tentang benda berdasarkan wujudnya. Ternyata benda berdasarkan wujudnya itu ada 3 loh teman-teman. Yang pertama benda padat.
yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Nah, kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan juga kecap. Nah, coba lihat gambar berikut. Nah, bisa lihat kan? Kalian di rumah pasti suka melihat dapur dan suka melihat peralatan di dapur. Nah, ini gambar ini adalah penampakan dari rumah Dayu. Dapur Dayu seperti ini. Apakah dapur kalian juga sama seperti dapur Dayu? Yuk kita lanjut lagi. Nah, sesuai yang tadi Miss bacakan, wujud benda itu terbagi menjadi 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, lihat ya, sudah terlihat ya. Ternyata benda berdasarkan wujudnya tadi dibagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di sini memiliki sifat. Ternyata benda padat itu memiliki sifat dan contohnya. Kita langsung aja ya. Benda padat nih yang pertama nih. Benda padat itu memiliki sifat bentuknya tetap. Nah, benda padat itu tetap sifatnya. Contohnya seperti apa, Miss? Nah, seperti meja, kursi, dan batu. Dia padat kan? Dan sifatnya tetap. Dia tidak bisa berubah. Contohnya meja. Nah, meja kan bentuknya padat. Kursi juga, serta batu. Ya, oke. Yang kedua yaitu benda cair. Nah, kalau benda cair ini memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Apa nih contohnya? Contohnya yaitu air, kecap, dan sirup. Nah, ini adalah salah satu contoh dari benda cair. Nah, air, kecap, dan sirup sifatnya apa coba? Yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi untuk benda cair ini sifatnya berubah-ubah ya, sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas itu seperti apa? Nah, benda gas itu memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya juga sama. Dia benda gas ini sama halnya sifatnya seperti benda cair, bedanya di contoh ya. Contohnya yaitu udara, awan, dan asap. Nah, udara ini biasanya eh, udara ini termasuk ke dalam bentuk gas, benda gas. Nah, kita lanjut. Nah, kita bisa memperdalam lagi. Ini adalah contoh benda cair. Nah, contoh benda cair ini tadi sifatnya apa? Mengikuti bentuk wadahnya. Betul sekali. Lihat botol ini. Nah, ini botol. Nah, lihat bentuknya ya. Bentuknya seperti ini. Nah, air di dalam botol ini akan mengikuti wadahnya. Nah, botol minum kalian seperti ini contohnya bentuknya ya. Nah, airnya yang akan dimasukkan itu ke dalam botol akan mengikuti wadahnya. Beda lagi air di dalam gelas. Gelas bentuknya tabung seperti ini ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam gelas, air pun akan berbeda lagi bentuknya ya, karena contoh benda cair yaitu sifatnya memiliki apa tadi? Apa coba? Benda cair itu memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Pinter. Nah, sudah paham kan? Ini adalah salah satu contoh benda cair. Ini adalah contoh benda padat. Nah, contoh benda padat di sini ada meja, ada kursi, ada buku, ada batu, banyak deh ya. Bisa kita lihat di sekeliling rumah kita. Nah, ini satu meja. Meja di sini termasuk ke dalam benda padat. Kenapa benda padat? Karena dia
sifatnya tidak bisa dirubah, ya. Sifatnya tidak bisa berubah. Nah, dia tetap sifatnya ya, memiliki sifat tetap. Mau disimpan dimanapun, benda meja ini akan tetap. Nah, kedua kursi, sama kursi juga seperti meja. Dia bentuknya padat dan tidak bisa berubah. Begitupun buku, ya. Kita lanjut. Sini ada zat gas. Nah, ternyata di sini ada contoh zat gas yang lebih banyak lagi, seperti udara, oksigen, nitrogen, helium, dan lain-lain. Miss, udara itu apa sih? Udara itu yang sering kita hirup. Nah, itu namanya udara. Contohnya nih, di sini kan ada gambar balon. Di dalam balon ini ternyata memiliki angin, angin atau udara atau angin ya. Ini di dalam balon ini eh ada zat gas yang berbentuk angin. Coba kalian tiup balon sebesar-besarnya. Nah, di dalam balon ini ternyata tidak ada benda padat, tidak ada benda cair, melainkan benda gas, yaitu angin ya. Eh, Nah, begitu. Ini adalah contoh-contohnya. Dan udara juga, udara itu yang setiap kali kita hirup itu termasuk benda gas. Nah, yang kedua oksigen. Nah, oksigen juga termasuk ke dalam contoh zat gas. Lanjut ya. Alhamdulillah, untuk materi kali ini kita sudah menjelaskan tentang benda berdasarkan wujudnya. Nah, di sini Miss sudah dicantumkan juga. Coba, batu termasuk ke dalam benda apa? Padat, betul sekali. Yang kedua, ini apa bendanya? Yang kedua, ini gambar air dalam gelas termasuk ke dalam benda cair, betul. Nah, yang ketiga ini gambar balon. Gambar balon di dalamnya ada angin atau udara, termasuk ke dalam benda gas. Betul sekali. Masya Allah, kalian berarti sudah paham ya. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut. Tugas nih buat kalian. Tugas kalian adalah lihat, tugas kalian adalah menulis kembali gambar beserta pilihannya ya. Pilihannya di buku tulis tematik. Contohnya nomor 1 yaitu gambar apa? Gambar uang. Nah, gambar uang atau gambar koin ya, koin uang yang senilai Rp200. Nah, di sini kalian tulis kalian bisa ditulis namanya, bisa digambar gambarnya ya di buku tulis. Lalu kalian pilih gambar uang ini termasuk zat padat atau benda cair ya. Kalau benda cair kalian tinggal di checklist ya atau dicentang gitu ya. Yang kedua yaitu kacamata, boleh ditulis namanya, boleh digambar juga. Yang penting ada tertera sesuai dengan tugas yang Miss kasih ya. Gimana, sudah paham kan tugasnya? Kalau belum paham, langsung ditanyakan kepada Missnya ya. Nah, sekarang siapkan buku tulis tematik dan pensil serta penghapusnya. Kita kerjakan bareng-bareng di rumah bersama kakak dan orang tua. Jika tidak ada yang mengerti, bisa ditanyakan ke Missnya ya. Oke, anak-anak Miss. Terima kasih dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.